Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa qala aidan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat, bersyukur kepada Allah dalam melaksanakan aktivitas apapun harus diletakkan di awal pekerjaan kita. Minimalnya mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu, ketika orang akan mengawali kegiatan apapun, tidak diawali dengan menyebut asma Allah, yang di saat itu kita buktikan bahwa kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah. Terkadang apa yang kita sampaikan setelahnya sulit untuk dimengerti oleh para penyimak dari apa yang dia sampaikan. Karena bagaimanapun hidup di dunia ini ada di bawah kendali Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa bergerak melaksanakan aktivitas apapun tanpa turut campur Allah di dalamnya. Kenapa? Hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah. Maka oleh karena itu kata la haula wala quwwata illa billah pantas ketika kita mengucapkannya itu dengan serius, karena memang kita menyandang hal yang semacam itu.
Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, hadakumullah. Selanjutnya, hidup kita ada di dalam tatanan Allah. Kalau memang kita ingin hidupnya teratur, maka oleh karena itu petunjuk pelaksana daripada aturan itu Allah kirim kepada kita. Akal itu ciptaan Allah yang lain yang hanya diberikan kepada dua makhluknya. Yang pertama malaikat, kedua manusia. Karena malaikat memang hidupnya harus teratur dengan keinginan Allah, maka malaikat diberi akal. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, makhluk yang namanya malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Bagaimana halnya dengan manusia? Ketika Allah tempelkan akal itu kepada manusia, maka kemudian Allah membuat aturan juklak ya yang dilaksanakan oleh para nabi yang diangkat menjadi rasul, yang disebut dengan agama itu. Maka kemudian Nabi Muhammad menyampaikan hadis ad-dinul akal. Malaikat tidak pernah difirmankan oleh Allah ketika mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dengan sebutan bahwa dia taat kepada agamanya. Karena malaikat adalah satu makhluk yang apapun diperintahkan oleh Allah tidak pernah menolaknya sekalipun. Jadi tidak perlu ada aturan agama. Hai malaikat begini, iya. Hai malaikat begini, iya. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat Allah. Tapi kemudian kenapa ketika manusia diberi akal, lalu Allah menyebutkan ad-dinul akal. Aturan itu adalah akal. Artinya, bahasa terminologinya, aturan itu bisa diterima oleh orang yang berakal. Nah, oleh karena itu dengan kata agama itu hanya bisa diterima oleh orang yang berakal, artinya konsonan akal tadi yang ditempelkan kepada manusia bisa saja digunakan oleh manusia itu dengan cara baik, bisa tidak ketika dia menerima petunjuk pelaksana aturan hidup yang harus dilaksanakan olehnya. Dengan kata lain, maka manusia itu yang sudah diberikan akal dengan aturan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mau nerima, berarti dia sedang menggunakan akalnya dengan baik. Bisa tidak menerima, berarti dia abaikan akalnya yang baik itu, maka dia menjadi orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Jadi atau dia sama sekali tidak peduli ada akal pada dirinya, maka dia dikatakan orang gila.
Maka enggak pas aturan itu untuk orang gila. Maka aturan itu yang pantas untuk orang yang berakal. Ketika diberi akal, aturan datang, dia tidak mau melaksanakan aturan itu, maka pasti dia adalah bisa dikatakan orang gila. Orang gila bukan orang yang hilang pikirnya, tapi orang yang hilang akalnya. Karena hidup dia tidak ada keteraturan baginya. Perhatikan bagaimana manusia yang berakal berpakaian. Lalu mau kemana dia ketika dia mau berpakaian? Maka dia cari adab aturan berpakaian itu dari agama yang dianut. Maka ketika dia mengamalkan aturan itu dari agama yang dianut, ada keteraturan. Ada yang namanya serasi, ada yang namanya teratur, dan lain sebagainya. Ketika dia mau mengikuti aturan itu karena dia diberi akal. Tapi mari kita lihat, ketika dia berpakaian, perempuan atau laki-laki, terutama perempuan, pakai baju, keteknya kelihatan, pakai rok di atas dengkul, ketika ketiup angin celana dalamnya kelihatan. Pakai baju dimasukin seperti kaos, sebagian dadanya terlihat ngablak. Orang yang berakal, yang dia mengikuti aturan agama dengan baik dengan akalnya, akan mengatakan orang itu bukan orang yang berakal. Kenapa? Karena dia cara berpakaiannya saja tidak teratur. Maka kalau sudah berpakaian tidak teratur, yang hilang bukan pikirnya, tapi yang hilang akalnya. Maka patut dikatakan orang yang berpakaian serba minim, termasuk perempuan, mereka itulah adalah orang-orang yang sedang gila. Siapa yang ngomong gila? Allah. 9 kali ayat mengatakan di ujungnya apalah ta'qilun. Ketika Allah menerangkan ayat-ayat tentang amaliyah kita yang harus kita kerjakan secara rutin di dalam kehidupan kita, berupa aturan-aturannya ada ditempatkan di ayat itu, sehingga ujungnya Allah mengatakan apalah ta'qilun. Jadi kalau kita tidak bisa mengerjakan itu, dikatakan oleh Allah, apakah kamu udah gila? Tapi kalau berkaitan dengan kehidupan dunia yang dilakukan oleh fisik kita, jadi hal yang harus diusahakan untuk kepentingan fisik kita, Allah mengatakan, apalah tatafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Emang susah jadi petani? Enggak. Tanahnya udah ada, airnya udah ada. Itu kalau bicara fisik. Apa susah kamu jadi supir? Banyak mobil angkot yang membutuhkan supir. Nah, bicaranya seperti itu, Allah mengatakan apalah tatafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Tapi kalau bicara aturan hidup yang bisa membahagiakan dia dari dunia sampai akhirat, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, afala taqilun? Apakah kalian tidak punya akal? Apakah kalian udah jadi orang gila? Kok diatur segitu rapinya nggak mau ngikutin? Kata Allah,
Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibu. Ini aturan. Dan ini agama. Dan ini harus diterima oleh orang yang berakal. Dan orang yang berakal nerima ini tidak akan mau dia pikir-pikir. Karena manakala aturan ini dilakukan, pasti dia selamat. Apa kata Allah? Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, perjudian dengan bermacam-macam, judi online, judi keprok, judi togel, dan yang sebangsanya, wal ajzlam, dan perdukunan. Rijsun, itu najis. Rijsun itu kotor. Fajtanibuhu, maka jauhi oleh kalian pekerjaan itu. Tuh, fajtanibuhu, jauhi oleh kalian. La'allakum turhamun, niscaya kalian akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini dikerjakan, maka akan ada kata di akhirnya, apalah takilun, apa kamu udah gila? Kalau kamu jauhi ini, kamu dapat rahmat Allah. Betapa beruntungnya. Tapi mari kita lihat sekarang, KTP-nya Islam, kalau mati pengen ditahlilin, dibacain Quran selama seminggu, dibayar lagi supaya tidak disiksa. Tapi waktu hidupnya minuman keras dilebok, betul, makanan haram digagares, ya, pel koplo ditenggak, ekstasi diisep. Apakah ini halal? Tidak. Apakah ini haram? Haram. Karena itu yang memabukkan. Judi. Berapa banyak yang berKTP Islam, bahkan sudah jadi ustadz yang mati bunuh diri gara-gara terlibat judi online. Betul? Guru terlibat judi online bunuh diri. Orang gila ini. Karena itu semua pekerjaan setan. Karena itu semuanya pekerjaan setan, iblis laknatullah. Balik, kalau kalian gak menjauhi itu, kalian sudah menjadi setan-setan semuanya. Hati-hati. Hati-hati. Ini perintah. Dan ini masuk kepada aturan dari Allah. Karena kalau kita laksanakan, Allah berikan atensi yang luar biasa, kasih sayangnya turun kepada kita. Tapi kalau kita nggak ngikuti itu, azab Allah yang akan diterima oleh kita, yang sangat pedih. Yang pertama itu. Yang kedua, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Wala taqrabuz zina, janganlah kalian semua mendekati zina. Apalagi berbuat zina, mendekati aja tidak boleh. Hal-hal yang akan mendatangkan zina. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah pekerjaan fahisyah. Pekerjaan yang jelek, buruk secara akhlak. Manusia biadab yang pantas kita katakan kepada mereka yang senang berzina. Wasa asabila, dan sejelek-jeleknya aturan hidup. Sampai hari ini beritanya masih viral. Panti asuhan dengan nama Nurul Iman di Tangerang Kota, yang ngurusnya levelnya ustadz dan ustazah, bahkan ada mubalik. Anak pantinya disodomi. Sekian puluh orang diliwat, dimasukin kemaluan duburnya oleh pengasuh-pengasuhnya. Suatu saat diajari ngaji Quran, ada kaligrafinya bagus, catnya hijau, warna islami, tetapi di dalamnya manusia buat setan yang dia akan dapat kutuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yatim, dia udah gak punya bapak, gak punya ibu, diambil, saudaranya seneng, diurus, diajarin agama, seneng, para donatur bantu, dari pantinya jelek sekarang bagus, ternyata di dalamnya dijadikan sarang tempat perzinahan dari guru-guru yang ada di situ. Dan bukan zina dimasukin kepada kemaluannya, tapi dimasukin ke lubang duburnya, tempat keluar tainya di zina. Bahkan ada dia termasuk mubalik yang sering pidato ke sana kemari, dia masih sanggup melaksanakan itu. Berarti dia gak pantas dikatakan orang yang hidup dalam keteraturan. Dia sudah tidak hidup lagi dalam keteraturan, karena dia sudah melanggar ajaran agama dengan pelanggaran yang begitu masif. Bahkan Menteri Sosial mengatakan dia sudah melaksanakan pelanggaran HAM berat setelah dikontrol kemarin di Tangerang Kota. Ini berarti bahwa dia memang sudah menjadi manusia gila alias hilang akal. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Masih banyak lagi yang lainnya, padahal dia dilarang. Wala taqrabuz zina, Allah yang melarangnya ada di Al-Quran. Kita ini hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah, kita dikasih makan oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah. Kenapa kita seperti itu kepada Allah? Bedegong nih orang. Jangan sampai kalian mengikuti hal seperti itu. Kalian tidak akan lagi aku akui menjadi murid Jamiah Madrasatul Al-Atosiyah kalau ada satu saja yang melakukan hal seperti itu. Keluar kamu. Jangan bikin malu nama Islam, jangan bikin malu nama Rasulullah, jangan bikin malu Sahibul Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jaga nama baik keluarga, karena hanya dengan hidup yang teratur mengikuti agama
kita akan selamat di dunia wal akhirah. Percuma kalian baca salawat sekian ribu kali, percuma kalian sujud sampai jidatnya hitam, tapi kalau perintah Allah tidak dikerjakan, sementara larangan Allah banyak dikerjakan oleh kalian, di sana dia tidak akan ketemu dengan Nabi, dia akan ketemunya dengan malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Sadari wahai kaum muslimin, sadari selanjutnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam hadisnya, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa tasumur ramadan wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang sudah beriman. Siapa mereka yang beruntung? Dengerin, camkan baik-baik ini ayat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sebelum bicara yang lain, yang pertama yang disebut orang beriman beruntung adalah yang dia bisa melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Betapa banyaknya sekarang anaknya Pak Haji, anaknya Pak Ustadz, anaknya orang Islam yang ngaku beragama Islam, ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Betul? Mungkin di antara kalian masih ada yang sholatnya tidak lengkap. Pertanyaannya, mau kapan kamu sholat lengkap 5 waktu? Nggak usah dulu bicara sunnah, nggak usah dulu bicara tahajud, nggak dulu bisa istiharoh dan lain sebagainya. Mari kita tanya sama diri kita, sudah belum saya melaksanakan sholat 5 waktu tiap hari dengan benar sholatnya, dengan benar tata aturannya? Pengen masuk surga, sholat dimainin. Betapa banyaknya di Indonesia lembaga-lembaga pendidikan yang muridnya ratusan, bikin musola cuman 7 kali 10, 8 kali 7. Mana sanggup untuk dipakai sholat secara berjamaah? Betul nggak? Guru agamanya nggak pernah nganjurin sholat. Yang mau sholat alhamdulillah, nggak sholat nggak apa-apa. Kira-kira itu yang mengaku umat Islam semuanya di situ. Banyakan yang sholatnya, banyakan yang kagak. Tahu dia mau mampus, nanti dia mau masuk kemana itu kalau nggak sholat? Ayo, ayo. Ini lagi ramai kita memperingati Maulid Nabi. Apa yang diingatkan oleh Nabi sampai Nabi mau meninggal dunia? Cuma satu, sholat dan keluarga, sholat dan keluarga, sholat dan keluarga. Sholat kalian 5 waktu yang benar. Hati-hati. Kalau udah ada guru mengatakan sholat itu doa, bukan sholat yang jungkal-jungkal. Berdoa di waktu malam kita cukup, kita udah sholat. Lu kagak ngerti syariat kalau kayak begitu. Sebab ajaran agama ini meliputi 4 hal: ma'rifah, syariah, thariqat, hakikat. Kalau 4 hal ini tidak dilaksanakan, cuman ma'rifah doang, sholatnya cuman doa doang, syariatnya nggak dikerjain, mau bagaimana sampai kepada tingkat hakikat beragama dengan benar kepada Allah? Tidak, tidak, sekali lagi tidak. Terutama perempuan, hati-hati. Kalau disuruh sholat sama emaknya, bilangnya head nggak berhenti. Kapan bersihnya? Lu udah sholat belum? Lagi head, mak.
Masih mending ada emak yang bilang begitu. Kadang-kala emak sekarang nggak pernah nanyain anaknya udah sholat apa belum. Banyak. Betul nggak? Betul nggak omongan saya malam ini? Betul nggak? Banyak orang tua yang tidak mengingatkan anaknya, enak udah sholat apa belum? Sholat itu kewajiban karena kamu udah haid. Enak kenapa malam Kamis ini kamu nggak ngaji? Karena ngaji itu wajib. Emak nggak bisa ngajarin, bapak nggak bisa ngajarin. No, datang ke sono ikuti haji pengajian. Ada nggak yang kayak begitu? Banyaknya tidak. Betul nggak? Padahal anak yang tidak pernah disuruh ngaji, bapaknya ngaji, emaknya ngaji, bisa mensyarat bapaknya, emaknya ke neraka. Nauzubillah wa idzubillahi min dzalik. Demikian mudah-mudahan pengajian malam ini ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Karena hanya dengan ajaran Islam, hanya dengan melaksanakan ajaran Islam, kita akan selamat di dunia wal akhirah. Karena pada hakikatnya agama yang benar, agama yang dijadikan peraturan yang benar dan bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra Islam madina, siapa yang mengambil selain agama Islam sebagai aturan hidup, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima ambilannya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi.